Hari ini kita sudah memasuki bulan Februari, bulan kasih sayang. Katanya demikian saudara ya. Tapi kasih sayang yang terbesar diberikan oleh Tuhan Yesus bagi kita. Sebab dia mati untuk saya dan saudara. Hari ini kita akan berbicara dari tema IFJ secara global, Road to Generosity. Tema ini mengajarkan setiap kita untuk menjadi pribadi yang murah hati. Katakan murah hati. Tema ini akan mengajarkan setiap kita menjadi pribadi yang suka memberi. Tema ini mengajarkan untuk kita tidak menjadi orang yang pelit, orang yang kikir, dan orang yang mau hidup hanya untuk dirinya sendiri. Karena itu tema ini begitu penting karena akan mengubah kehidupan kita untuk menjadi orang-orang yang murah hati. Amin saudara. Karena kalau kita pelit, kita kikir, kita tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan surga. Tapi kalau kita murah hati, nanti sebentar saya akan ceritakan apa sih dampaknya di dalam kehidupan setiap kita yang murah hati. Dan saya mendasari dari satu bagian firman Tuhan dari kitab Kisah Para Rasul pasalnya yang kedua. Kitab Kisah Para Rasul pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-44 sampai 47. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita akan baca secara bersama-sama. Ini ada 4 ayat saudara dari Kisah Para Rasul pasal 2 ini. Saya akan membaca ayat yang genap dan jemaat sekalian ayatnya yang ganjil. Ayat 44, dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Silakan 45. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir. Dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Silakan 47. Puji nama Tuhan, dipersilakan duduk. Kalau kemudian kita membaca ayat-ayat ini saudara, ini merupakan pola kehidupan daripada jemaat mula-mula. Di mana mereka ini suka makan, sama seperti kita juga suka makan. Bahkan dikatakan bergembira. Siapa yang kalau makan itu sedih saudara? Kebanyakan pasti kalau makan itu akan bergembira saudara. Dan ini jemaat mula-mula sebetulnya dari sisi kekayaan bukan kelas menengah ke atas. Bukan orang yang terlalu berlimpah harta bendanya. Tetapi mereka sebetulnya datang dari kalangan yang boleh dikatakan kalangan yang seperti kita. Kalangan yang sederhana, sudah kelompok yang seperti kita. Tapi yang luar biasa adalah bahwa mereka bisa berbagi, saudara. Mereka orang-orang yang bersatu, saudara. Disatukan karena hati mereka nyantol kepada Tuhan. Baru mengalami satu lawatan yang begitu luar biasa. Dan mereka berbagi bukan karena berbagi terpaksa, saudara. Berbagi dengan murah hati sesuai dengan keperluan. Dan yang hebatnya adalah bahwa mereka bisa menjual harta bahkan properti seperti tanah. Padahal kalau di orang Israel, tanah itu kan berbicara mengenai warisan, saudara. Kita tahu saat Yosua masuk ke tanah perjanjian itu dibagi-bagi berdasarkan suku, saudara. Dan itu diwariskan turun-temurun, jadi tidak untuk diperjualbelikan. Yang di sini hebatnya bahwa properti seperti tanah pun bisa dijual dan kemudian dibagi-bagikan untuk memenuhi keperluan bersama. Betapa luar biasanya kehidupan daripada jemaat mula-mula berkumpul di rumah masing-masing, ya, berdoa bersama, memecahkan roti. Bahkan kemudian tiap-tiap hari berada di bait Allah dan Tuhan menambah jumlah mereka. Karena apa saudara? Perkumpulan ini menimbulkan suatu kesan yang menyenangkan. Akhirnya orang tertarik untuk datang saudara ya. Itu pola kehidupan dari gereja mula-mula. Nah kita juga harus mengembangkan pola kehidupan yang sama. Amin saudara ya. Dan kemudian kita akan lihat juga satu ayat saudara dari kitab Matius pasal 6 ayat 19 sampai 24. Saya bacakan buat kita semua. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi,
Perhatikan saudara, bahwa larangan Tuhan ini bukan soal mengumpulkan harta. Tapi soal penempatan saudara ya. Jadi yang dilarang Tuhan itu kalau kumpul harta kemudian ditaruh di bumi saudara ya. Jadi bukan soal mengumpulkan hartanya. Tapi soal letaknya saudara ya. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Kenapa demikian? Karena di bumi ngengat dan karat merusakkannya. Dan pencuri membongkar serta mencurinya. Nah kemudian di ayat 20-nya ini kelanjutannya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya. Dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. 21 karena di mana hartamu berada di situ juga hatimu berada. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Nah ayat ini membicarakan tentang pengumpulan harta. Jangan dikumpulkan dan ditaruh di bumi. Karena di bumi itu ngengat dan karat merusak. Bahkan pencuri dapat membongkar dan mencurinya. Sebuah kisah. Di mana kemudian ini dijuluki sebagai pencurian abad ini. Terjadi tahun 2003 di pusat berlian yang ada di Antwerp. Itu salah satu kota yang ada di Belgia. Ya, pencurinya bernama Leonardo Natro Bartolo, orang Itali saudara. Dan dia mengontrak ya satu tempat tinggal seputaran dari pusat berlian tersebut selama 3 tahun. Dan untuk kemudian melancarkan aksinya, dia berbuat seolah-olah dia adalah seorang penjual berlian saudara. Dan dia bisa menembus 10 lapisan pengaman daripada berlian yang ada di 2 lantai di basement daripada gedung tersebut. Nah 10 pengaman itu termasuk inframerah head detector saudara. Kemudian ada sensor seismik. Bahkan memiliki kunci dengan kombinasi kemungkinannya 100 juta sudah. Jadi 100 juta kemungkinan. Ya. Tapi dia bisa menembus itu dan kemudian bisa membuka 123 deposit box safe saudara ya dari 160 dan nilainya setara 1,5 triliun saudara. Makanya dijuluki sebagai pencurian abad ini. Dan Leonardo ini kemudian ditangkap oleh polisi. Tapi berlian, perhiasan dan emas nggak bisa ditemukan lagi saudara. Ya, dia dihukum 10 tahun penjara. Tapi kemudian semua harta, semua perhiasan, berlian dan emasnya nggak ditemukan lagi. Dan yang luar biasa adalah bahwa pusat daripada berlian di Antwerp ini memiliki satu moto bahwa keamanan itu adalah yang utama dalam pelayanan mereka. Nah kita bisa melihat saudara bahwa di tempat dengan pengamanan yang begitu ketat saja saudara bisa dibobol oleh pencuri saudara. Makanya nggak salah Tuhan berkata kalau kita kumpulkan harta di bumi saudara ya maka pencuri bisa mencuri dan membongkarnya. Atau ngengat dan karat bisa merusak. Kalau kita mengikuti berita hari-hari ini saudara ya tentang seorang penjual di gerobak saudara pekerjaannya. Dia bisa bekerja sama dengan satu orang yang kemudian membobol rekening dari nasabah di sebuah bank yang terkenal. Bank swasta yang terkenal. Dan itu menggunakan suatu gaya yang bisa mengelabui tellernya. Sehingga ratusan juta bisa keluar saudara dari rekening itu. Nah kita bisa melihat bahkan di bank swasta pun saudara. Tellernya ya nggak bisa kemudian mendeteksi bahwa ini pencurian saudara. Nah itu sebabnya kemudian Tuhan berkata kumpulkan harta di sorga. Yuk katakan kiri kanan kumpulkan harta di sorga.
Nah sekarang menjadi pertanyaan, kita kan di bumi saudara. Bagaimana kemudian kita menaruh harta di sorga? Gak ada itu yang pernah kemudian kalau kita ngikuti ibadah pemakaman begitu saudara ya. Kemudian setelah mobil jenazah ada ambulansnya, kemudian diikuti iring-iringan mobil yang di dalamnya ada perhiasannya, ada uangnya saudara, atau barang berharga yang lain. Gak ada saudara. Kalaupun kemudian orang itu menaruh uang misalnya, menaruh berlian atau perhiasan di dalam peti. Kemudian orang tahu saudara, wadah berliannya, ada barang berharganya. Apa yang terjadi saudara? Dibongkar makamnya saudara, diambil saudara. Jadi gak akan nyampe, gak ada pernah peristiwa yang seperti itu. Satu waktu seorang tua saudara ya, seorang bapak meninggal. Dan kemudian ada 3 anaknya saudara ya, yang masing-masing pengusaha sukses. Dan kebiasaan daripada etnis itu adalah sepertinya mereka perlu menaruh uang di dalam peti mati dari orang yang mati sebagai bekal di alam sana saudara ya. Jadi kemudian 3 anaknya berkumpul. Mereka akan menaruh uang saudara untuk bekal dari papa mereka saudara. Kemudian sambil menangis yang bungsu datang dan menaruh 1 miliar saudara di dalam peti itu saudara. Kemudian setelah itu anak yang kedua, dia juga menangis kemudian menaruh 2 miliar di dalam peti. Anak yang ketiga saudara ya. Anak yang ketiga ini yang pertamanya yang bungsu, yang kedua yang datang menaruh itu adalah yang tengah. Kemudian yang sulung yang paling terakhir saudara ya. Ditunggu agak lama saudara ya. Lagi berpikir dia saudara. Kemudian 2 adiknya berkata, ayo cepatlah kak. Ini peti mau ditutup, harus segera dikasih bekal untuk papa kita. Dan lagi berpikir dia kemudian mengambil 3 miliar yang ada di dalam peti saudara. Dan mengambil dan menggantinya dengan secari kertas yang isinya itu adalah cek saudara. Dan tertulis di situ 6 miliar rupiah saudara ya. Jadi dia ngambil saudara. Yang 3 miliar tadi diambil saudara. Diganti dengan selembar kertas. Yang adalah cek dengan nilai 6 miliar. Tapi sebelum peti benar-benar ditutup saudara, ibunya kemudian berkata kepada anak-anaknya, papa kalian itu suka lupa, maka saya perlu simpan nih cek ini saudara. Menurut kalian siapa yang paling cerdik di situ saudara? Sebetulnya yang sulung itu udah cerdik saudara, mengambil 3 miliar. Tetapi mamanya yang lebih cerdik saudara ya. Dan itu sih cerita bukan fakta saudara ya. Kita nggak bisa kemudian untuk membawa harta ke sorga melalui jalan kematian. Maka bagaimana kita bisa mengumpulkan harta di sorga? Yuk katakan kiri kanan, dengan kemurahan hati. Dengan memberi saudara. Amin saudara. Maka kita akan mengumpulkan harta kita di sorga. Nah ada 3 hal yang akan kita pelajari saudara pada hari ini. Dari tema bagaimana kita menjadi murah hati, yang pertama adalah di mana hati kita berada saudara. Di dalam ayatnya yang ke-19 sampai 21, khususnya di ayat 21 dikatakan begini. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Kalau hati kita ini nyantol ke sorga, kita akan kumpulkan harta di sorga dengan jalan memberi saudara. Tapi kalau kita melekat, hati kita ini melekat dengan hal yang dunia, maka kita nggak akan menaruh harta kita di tempat di sorga saudara. Kita akan menaruh sesuai dengan hati kita berada. Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Jadi kalau hati kita itu, kalau kita tuh mengasihi istri kita saudara, pasti kita akan dandani istri kita saudara. Amin. Kalau kita mengasihi Tuhan, pasti kita akan memberi buat Tuhan saudara. Amin. Kalau kita mengasihi orang lain, kita akan memberi. Kita itu bisa memberi tanpa mengasihi. Benar enggak saudara? Kalau kemudian di perempatan jalan begitu, ya biasanya di kota-kota besar. Kemudian lagi ada orang jering-jering sambil nyanyi-nyanyi dengan fals. Dan kemudian ada kendaraan yang berhenti, dia akan bisa kasih 1.000 saudara. Apakah dia mengasihi? Enggak. Dia mungkin daripada kemudian mungkin mobilnya digores saudara ya, mendingan dia kasih 5.000 atau 1.000 saudara. Kemudian dia bisa lolos. Itu memberi tanpa mengasihi. Tapi orang itu kalau dia mengasihi tidak mungkin tidak memberi. Orang yang mengasihi pasti memberi saudara. Karena di mana hati kita, di situ juga harta kita saudara. Amin saudara. Nah ada satu pernyataan saudara. Kita memang tidak bisa membawa harta ke surga.
tetapi kita bisa mengirimkannya lebih dahulu ke sana. Amin ya, berkaitan dengan hati kita yang murah hati. Lukas 12 ayat 33 dikatakan begini, jualah segala milikmu dan berikanlah sedekah. Buatlah bagimu pundi-pundi yang tidak dapat menjadi tuah, suatu harta di sorga yang tidak akan habis, yang tidak dapat didekati pencuri, dan yang tidak dirusakkan ngengat. Jadi ketika kita ini memberikan sedekah, kita bermurah hati, kita menjadi orang yang memperhatikan akan kebutuhan orang lain, itu seperti mengumpulkan suatu harta di sorga yang tidak akan habis, yang tidak akan dicuri oleh pencuri paling kaliber sekalipun, dan tidak dirusakkan oleh karat dan ngengat. Makanya penting bagi kita untuk menaruh uang jangan di hati, tapi uang itu harus diletakkan di tangan. Katakan jangan taruh uang di hati. Kenapa jangan taruh uang di hati? Kalau uang itu ditaruh di hati, uang itu akan menjadi tujuan. Tapi kalau ditaruh di tangan, uang itu akan menjadi alat. Kalau uang itu ditaruh di hati, dia akan menjadi tuan bagi kita. Dan kalau uang itu ditaruh di tangan, dia akan menjadi hamba. Dan itu hamba yang baik. Jadi tergantung kita akan perintahkan kemana. Tapi kalau uang itu ditaruh di hati kita, itu bisa merusak hubungan antara suami istri, bisa merusak hubungan kekeluargaan, bisa merusak hubungan kakak beradik. Oleh karena apa? Tujuannya uang. Jadi oleh karena harta, mungkin pembagian warisan, yang satunya komplain, yang satu tidak mendapat hal yang adil, saudara. Karena itu menjadi tujuan, maka itu bisa bukan sebuah perkara yang kemudian mengherankan kalau kakak beradik bisa bunuh-bunuhan, saudara. Karena apa? Uangnya tujuan. Ditaruh di hati, makanya dia menjadi tuan yang jahat. Tapi kalau uang itu ditaruh di tangan, hati kita ini dikuasai dan kita yang bertakhta adalah Tuhan, saudara. Maka kemana yang Tuhan kita ini perintahkan, saudara, kita dengan murah hati akan bisa berbagi. Amin, saudara. Karena itu, yuk ingatkan kiri kanan, jangan taruh uang di hati, saudara. Taruh uang di tangan. Amin, saudara ya. Itu hal yang pertama. Kemudian hal yang kedua adalah siapa yang menjadi tuan daripada kita. Di Matius 6 ayat 24 dikatakan begini. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Ada mungkin kalau orang bekerja, dia bisa bekerja oleh karena skillnya. Misalnya kalau dia seorang dokter yang spesial, dia bisa bekerja di beberapa rumah sakit, saudara. Jadi dia memiliki banyak tuan. Tetapi dalam hal hubungan dengan Tuhan, saudara, dan Mammon, kita nggak bisa seperti itu. Misalnya, oh ya sudah 50 Tuhan, 50 Mammon. Nggak bisa, saudara. Atau ya sudah Tuhan yang lebih banyak, 90% Tuhan, 10%-nya Mammon. Nggak bisa seperti itu. Jadi kita hanya harus bisa memilih satu aja. Mau Mammon atau mau Tuhan, saudara. Ya, saya mendorong untuk semua kita di sini untuk memilih pilihan bahwa kita akan mengabdi kepada Tuhan, saudara. Amin, saudara. Bukan kepada Mammon. Nah, Mammon sendiri itu sih sebetulnya berasal dari bahasa atau kata Aramik, saudara. Yang sebetulnya merupakan suatu transliterasi dari kata aman, saudara. Nah, aman itu sendiri berarti adalah suatu kepastian, saudara ya. Atau sesuatu yang dimana kita mempercayakan diri. To entrust, saudara ya. Dan itu arti aslinya, Mammon itu berupa harta kekayaan, saudara. Ya, berupa harta kekayaan. Dan kalau kemudian kita mengabdi kepada harta kekayaan, kita nggak akan berkenan kepada Tuhan. Kalau dari ayat ini, saudara. Makanya sekali lagi, Tuhan yang harus bertakhta di hati kita bukan Mammon, saudara. Amin, saudara. Supaya kita menjadi berkenan kepadanya. Dan kalau kemudian kita ini menggantungkan masa depan kita kepada kekayaan atau mungkin kepada jabatan, itu akan sangat berbahaya. Karena di bagian lain ada ayat berkata seperti ini. Janganlah setiap kita bergantung kepada harta kekayaan. Karena harta kekayaan itu sesuatu yang tak tentu, saudara.
Tapi bergantunglah kepada Tuhan yang oleh kekayaannya mampu untuk memperkaya setiap kita. Memberikan kita kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Jadi bukan bergantung kepada kekayaan. Kita udah menyaksikan kebenaran ayat ini. Bahwa ada orang yang mungkin punya harta. Ada orang yang mungkin punya materi bisa ludes seketika. Ada yang kehilangan rumah seketika, saudara. Padahal rumahnya dibangun dari hasil bertahun-tahun. Oleh karena banjir bandang, mungkin oleh karena gempa, mungkin oleh karena bencana yang lain, saudara. Karena harta itu adalah sesuatu yang tak tentu. Jadi kita harus menjadikan Tuhan itu sebagai Tuhan bagi kita, saudara. Amin. Bukannya Mammon. Di dalam Matius 14 ayat 33 dikatakan begini, demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Kalau firman jualah seluruh hartamu dan berikanlah sedekah atau bagikanlah kepada orang miskin, itu kan ungkapan Tuhan kepada anak muda yang sudah melakukan perintah Taurat dan menuju kepada kesempurnaan. Dan membuat dia sempurna adalah perintah itu, dan itu begitu berat. Kenapa begitu berat? Karena hatinya melekat kepada harta, saudara. Jadi yuk mari setiap kita untuk tidak melekat kepada uang, kepada harta kekayaan. Billy Graham memberi nasihat kepada kita seperti ini. Kalau seseorang punya sikap yang lurus atau sikap yang benar terhadap uang, maka itu akan membantunya meluruskan setiap area kehidupannya yang lain. Jadi perlu sikap yang benar. Dan sikap yang benar itu berdasarkan kepada kebenaran firman Tuhan. Kalau kita itu benar di dalam hal urusannya dengan uang, dengan harta, maka itu akan meluruskan kehidupan kita di area yang lain, saudara. Mau dalam usaha, mau dalam pekerjaan, mau dalam hubungan dengan sesama dan yang lainnya. Kalau kita punya sikap yang benar berkaitan dengan materi, berkaitan dengan harta, dengan uang, maka jalan kita akan lurus. Kemudian hal yang ketiga, saudara, ya, bagaimana dengan kehidupan kita, ya, bagaimana hidup kita. Di dalam Matius 6 ayat 22-23 dikatakan begini, mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Nah, perhatikan saudara, dari pengajaran Tuhan tentang soal mengumpulkan harta, tiba-tiba muncul bahasan mengenai mata adalah pelita tubuh. Nah, mata itu sebetulnya adalah pancaran daripada hati, saudara ya. Kalau kita itu hatinya baik, maka matanya juga baik. Kalau di dalamnya enggak baik, maka mata kita juga enggak baik. Jadi ketika mata kita itu baik, maka sebetulnya itu merupakan gambaran mengenai moral kehidupan kita yang di dalam, saudara. Amin, saudara. Sehingga kalau mata kita baik, berarti perilaku kita adalah hal-hal yang baik, saudara. Amin, saudara ya. Tapi kalau kemudian mata kita itu jahat, maka menggambarkan dalamnya kita juga adalah jahat. Oleh karena itu coba lihat kiri kanan, lihatlah mata-mata yang baik, saudara. Amin, saudara. Mata yang baik, saudara ya. Nah, hari ini kita akan melihat, saudara, bahwa ada manfaat kalau kita memberi dengan murah hati, saudara ya. Hal yang pertama adalah kita akan menuai, saudara ya. 2 Korintus 9 berkata begini, camkanlah ini. Camkanlah itu kayak perhatikanlah ini, saudara. Camkanlah ini. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Kehidupan kita ya sebagai orang yang tinggal di negara agraris, kita bisa melihat, saudara ya, pertanian, perkebunan, saudara ya. Dimana kalau kemudian kita nanam jagung, saudara, 1 biji, itu bisa menghasilkan ratusan biji, saudara. Kalau kemudian jagung yang dari 1 biji, saudara ya, kemudian bertumbuh menjadi pohon jagung, saudara, tanaman jagung, maka itu bisa 1 tandan, bisa 2 tandan. Kalau kemudian kondisi
daripada tanahnya itu begitu subur, saudara. Dan coba dihitung apakah akan satu biji, saudara? Enggak, saudara. Bisa ada ratusan biji. Makanya dikatakan bahwa kita bisa menuai 30, 60 bahkan 100 kali lipat, saudara. Ya, jadi kalau orang itu menabur yang banyak, dia akan menuai banyak. Kalau orang itu menabur sedikit, dia akan menuai sedikit. Kalau orang itu tidak menabur, ya dia menuai apa, saudara? Ya. Jadi kita akan menuai, saudara. Hal yang kedua adalah kita akan mendapat kelimpahan. Amsal 11 ayat 25 berkata, siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Jadi kalau kita itu banyak memberi berkat, menjadi orang yang murah hati, gak akan kekurangan, saudara. Malah mendapat kelimpahan. Kalau mungkin dari sisi hukum dunia, ya apa yang kurang yang menjadi berkurang, saudara. Apa yang keluar dari harta kita akan menjadi berkurang. Tapi hukum kerajaan Tuhan itu menjadi taburan yang kemudian akan membawa kita kepada kelimpahan. Hal yang berikutnya adalah bahwa ketika kita menjadi orang yang murah hati itu menyenangkan hati Tuhan. Bukankah itu sesuatu hal yang indah, saudara? Ibrani 13:16. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Jadi apa yang kita lakukan ketika berbuat baik, memberi bantuan, saudara, maka itu menyukakan hati Tuhan. Itu berkenan kepada Dia, saudara ya. Kemudian hal yang berikutnya, kita akan diberkati. Amsal 22 ayat 9, orang yang baik hati akan diberkati, karena ia membagi rezekinya dengan si miskin. Jadi kalau kita murah hati itu kita akan diberkati, saudara. Amin. Hal yang berikutnya Mazmur 37 ayat 26. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman. Dan anak cucunya menjadi berkat. Kita kalau murah hati, keturunan kita akan menjadi berkat. Keturunan kita akan diberkati, saudara. Amin, saudara ya. Oleh karena itu penting buat setiap kita untuk lebih baik memberi daripada menerima. Amin, sudah. Yuk katakan kiri kanan, lebih baik memberi daripada menerima. Sebuah studi, ini penelitian, saudara ya. Jadi kalau yang tadi itu kan karena tertulis di dalam Alkitab. Kalau ini berdasarkan penelitian. Kalau orang murah hati itu akan membuat hidupnya secara kualitas akan meningkat. Dia menjadi orang yang berbahagia. Kemudian bisa membina hubungan romantis jangka panjang dan menjadi lebih puas. Mengurangi burnout di tempat kerja. Ya, saudara ya. Kemudian dia memiliki kesehatan psikologis yang lebih baik. Ya. Kemudian dia memiliki kesehatan secara jasmani yang lebih baik. Dan yang terakhirnya adalah umur bisa lebih panjang, saudara ya. Jadi itu adalah dampak, saudara. Yang tadinya kan secara Alkitabnya tertulis. Ini berdasarkan penelitian. Oleh karena itu penting buat setiap kita untuk menjadi pribadi yang murah hati. Dimulai dari hati kita yang nyantol betul. Bukan kemudian menaruh harta kekayaan di hati. Karena itu menjadi tujuan. Tetapi menaruhnya di tangan. Karena itu akan menjadi alat. Menjadi hamba yang baik, saudara. Amin, saudara. Dan saya akan menutup dengan foto berikut ini. Ini juga sebagai penghormatan saya buat beliau, saudara ya. Karena hari Jumat yang lalu beliau dipanggil sudah kembali, saudara, kepada Bapa. Pada ulang tahun Pastor Eren, saudara, itu saya bertemu dengan beliau. Itu pertemuan yang kedua. Dan ngobrol agak sedikit lama. Ya. Kalau pertemuan pertama saat pembukaan Yayasan Jangkar Harapan Indonesia, saudara ya. Jadi hanya mendengar beliau menyampaikan, saudara ya, akan kesaksiannya. Tapi kalau ini ngobrol bareng. Dan kemudian ada satu bagian yang dia ceritakan itu selalu menjadi inspirasi. Dan saya belum sampai ke level yang seperti itu. Ya, jadi itu menjadi berkat. Dari satu sisi untuk saya tidak khawatir. Dari satu sisi saya tidak terlalu perlu untuk memikirkan apa yang di depan, saudara. Untuk kemudian bisa bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Beliau ini mengambil satu bagian firman Tuhan dari pengajaran Tuhan Yesus dari doa Bapa kami. Yang ada frasanya, berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Secukupnya.
makanan pada hari ini. Maka kemudian beliau membuat sebuah komitmen bersama istrinya. Untuk kalau menerima berkat dihitung kebutuhan hari ini saudara. Jadi kalau kemudian kebutuhannya melebihi saudara. Ada kelebihan. Itu disumbangkan atau dipersembahkan. Entah itu ke orang lain. Entah itu ke dalam pelayanan. Entah itu mungkin ke gereja saudara. Atau kepada orang miskin. Dia tidak membuat suatu daftar detail soal itu. Tapi kalau ada kelebihannya dari kebutuhan hari ini saudara. Dia akan berikan saudara. Nah kemudian saya menyela saudara bertanya. Loh kalau kemudian tuh besok nggak ada apa-apa begitu. Dia bilang ya sudah berarti puasa atau nggak makan saudara. Tapi kemudian beliau menambahkan. Bahwa sampai dengan saat ini. Tidak pernah kekurangan. Tuhan limpahkan. Dan ketika dipanggil pulang usianya 87 tahun. Menggenapi penelitian tadi. Umur panjang. Dan kita lihat ya anak-anak, cucu, sampai cece-nya saudara. Coba lihat aja Pastor Eren saudara. Begitu diberkati. Lihat Pastor Philip saudara. Begitu diberkati. Bahwa keturunan orang yang murah hati itu diberkati oleh Tuhan. Saya terus terang saudara belajar untuk tidak khawatir. Lah beliau wajah saudara. Nggak khawatir terhadap kehidupan. Jangankan untuk bulan depan, minggu depan, tahun depan. Untuk besoknya aja ketika kemudian menaruh kelebihan daripada kebutuhan hari itu saudara. Tanpa ada kekhawatiran besok mau makan apa. Besok nanti akan bagaimana. Karena Tuhan sudah memberikan sebuah garansi. Kalau orang itu mau memberi saudara. Dia akan diberi kelimpahan. Nah biarlah kita menjadi orang yang murah hati. Saya tahu jemaat daripada gereja ini adalah orang yang murah hati. Hari Kamis yang lalu berbagi dengan korban daripada bencana banjir, ya. Dan kemudian di tahun-tahun sebelumnya bagaimana memperhatikan sesama jemaat saudara yang berkekurangan, yang perlu dibantu. Dan itu adalah suatu sikap hidup yang benar sesuai firman. Karena itu teruslah menjadi orang yang murah hati. Karena kemurahan hati itu bukan berbicara soal harta. Kita bisa murah hati saudara ya dengan apa yang ada. Kalau kemudian kita punya sedikit ya dari sedikit itu bisa dibagi saudara. Karena dari situlah Tuhan akan melipat gandakannya, melipat gandakan. Lalu bagaimana Tuhan mau melipat gandakan kalau nggak ada taburan. Kalau kita nggak bermurah hati. Hari ini saya mengajak di bulan yang penuh kasih sayang ini. Mari setel hati kita di hadapan Tuhan saudara ya. Untuk Tuhanlah yang bertakhta di hati kita. Bukan uang, bukan harta, bukan mamon saudara. Amin saudara.